Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Nah, kalau saya melihat dari pemberitaan di sini ya, Pak Prabowo ini seolah-olah mulai jengah ya. Terkait apa? Terkait penindakan kasus-kasus korupsi. Bayangkan kasus korupsi ini yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Bahkan juga ketika di pengadilan pun itu vonisnya cukup ringan sekali. Dan Pak Prabowo terlihat lah, kalau saya melihat dari videonya itu seolah-olah menahan tangis lah ketika rakyat bawah meminta keadilan di pengadilan yang seharusnya hakim-hakim itu akan memutuskan seadil-adilnya. Pak Prabowo itu terlihat seolah-olah menahan tangis ya. Seharusnya hakim kalau melihat masyarakat kelas bawah seharusnya memang menjadi garda yang paling depan untuk mengadili yang seadil-adilnya. Apalagi ya kalau masyarakat kelas bawah itu paling kasusnya sangat ringan sekali bila dibandingkan dengan masyarakat kelas atas. Apalagi pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Itu pastinya korupsi nilainya sangat wow sekali. Sekarang udah tidak zamannya ya korupsi miliaran, melainkan triliunan. Bahkan Pak Prabowo di depan Pak Kapolri TNI langsung memerintahkan setidaknya akan memangkas anggaran. Demi apa? Demi untuk kenaikan gaji dari hakim ini. Konon katanya hakim itu akan dinaikkan gajinya 280%. Dan pastinya Pak Prabowo juga harus tegas ya. Ketika masih ada hakim yang masih mereng-mereng, tidak di jalur trek yang benar, seharusnya juga tegas. Hakim yang terlibat korupsi, yang terlibat suap, seharusnya hukumannya itu 2 kali lipat lah setidaknya, atau bahkan hukuman maksimal yang dipergunakan, karena hakim adalah garda terakhir untuk mengadili yang seadil-adilnya, tetapi malah terlibat suap menyuap, terlibat sogok mencogok dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pidato sangat keren sekali. Percuma punya polisi, punya TNI yang hebat, tetapi banyak korupsi-korupsi, koruptor-koruptor yang seharusnya dihukum seberat-beratnya malah dihukum ringan. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto ya. Minta dinaikkan, datang ke saya segini, cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan, datang ke saya segini Pak, kurang. Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa berpidato akan mengancam lah setidaknya anggaran TNI Polri itu akan dikurangi? Nah, apakah kinerjanya juga tidak bagus? Apakah kinerjanya itu kurang dari apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto? Saya jadi inget ya, ada pemberitaan pada saat itu rame ya, nama Budi Ari itu disebut-sebut dalam persidangan terkait pengamanan situs judi online. Bahkan juga konon katanya menerima aliran 50% dari pengamanan judi online. Dan bahkan dari sini juga ex-pegawai Kominfo ungkap Budi Ari tahu praktik penjagaan situs judi online. Nah, apakah juga terkait ini ya? Dan akhirnya Pak Prabowo bahkan mengancam anggaran Polri, TNI bisa diturunkan, dialihkan ke
gaji dari hakim. Nah, apakah gara-gara ini kurang buat wetset? Seharusnya Kapolri bisa memanggil lah ex-Kemenkominfo ini untuk dimintai keterangan lagi karena sudah disebut-sebut di pengadilan menerima aliran dana 50%. Apalagi dari sini juga bahkan ex-pegawai Kominfo ungkap Budi Ari tahu praktek penjagaan situs judi online. Nah, apakah gara-gara ini Pak Prabowo juga marah-marah ya? Setidaknya akan mengalihkan lah anggaran Polri itu untuk menggaji hakim. Ini juga menjadi pertanyaan. Karena sampai saat ini pun walaupun sudah disebut-sebut dan konon katanya itu adalah fakta, tetapi juga sampai saat ini masih aman-aman saja ya. Nah, seharusnya seperti yang lainnya lah. Misalkan Hasto, bahkan dari berbagai macam saksi yang dihadirkan, bahkan sudah 15 saksi yang dihadirkan, itu bahkan tidak ada yang mengetahui, melihat, bahkan mendengar Hasto Kristanto itu melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK, tetapi sudah menjadi tersangka. Bahkan juga saat ini sudah ditahan. Sangat kontra sekali, sangat berbeda sekali perlakuan dengan oposisi. Ya, kalau kita lihat kan Hasto Kristanto itu sangat vokal sekali ya dengan Pak Jokowi, mengkritik Pak Jokowi. Ya, apalagi yang dikritik juga fakta ya, karena memang ada kejadian seperti itu. Tetapi kalau sampai saat ini pun tidak ada saksi yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya, menurut saya juga ini salah alamat kemungkinan ya. Apakah terkait Hasto ini juga telah terjadi kriminalisasi daripada murni penegakan hukum? Kita juga tidak tahu. Yang jelas Pak Prabowo sudah mengungkapkan seperti itu. Bahkan akan mengalihkan anggaran Polri untuk menaikkan gaji para hakim. Dari Tempo, mantan pegawai Kominfo Denden mengatakan ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari telah mengetahui praktik penjagaan situs judi online di kementeriannya. Denden yang kini berstatus terdakwa dalam perkara penjagaan situs judi online itu menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Muhrizan alias Agus, Zulkarnain, Aprin Toni, Adi Kismanto, dan Alwin Jabarti Giemas. Dugaan Budi Ari mengetahui praktik ini terungkap saat jaksa penuntut umum mencecar Denden ihwal hubungannya dengan Muhrizan alias Agus. Denden mengatakan mengenal Muhrizan di kantornya. Kala itu Muhrizan mengaku tahu soal praktik penjagaan situs judi online. Dia pun mengajak Denden untuk bertemu di luar kantor. Akhirnya mereka bertemu di Hotel Ibis Sunter, Jakarta Utara. Dalam pertemuan itu, Agus meminta alokasi sebesar 1 miliar lebih dari hasil penjagaan situs judi online. Waktu itu saya berikan awal sekitar 400 juta, lalu di kemudian harinya sekitar 1 miliar, ujar Denden di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 11 Juni 2025. Uang itu dia berikan secara cash atau tunai. Jaksa kemudian bertanya, setelah itu masih sering kontak dengan saudara Agus. Denden menceritakan, setelah itu Agus tetap meminta alokasi, namun dia menyebut telah pindah tugas dari bagian penjagaan situs judi online. Kemudian juga ada tim menteri yang mengawasi. Tim menteri seperti apa yang saudara maksud, tanya JPU. Denden menjelaskan Adi Kismanto baru masuk pada Desember 2023, kemudian ia dipindahkan ke tim penyidikan. Akhirnya praktik penjagaan situs judi online itu sempat berhenti. Kemudian saudara Agus sepengetahuan saksi apakah mengenal saudara Adi, tanya jaksa lagi. Menurut Denden, Agus sebelumnya tidak mengenal Adi Kismanto. Agus pernah bertanya kepadanya bagaimana supaya praktik penjagaan situs judi online ini bisa terus berjalan. Dia pun menjawab harus melalui tim menteri. Waktu itu saudara Agus sudah meminta diperkenalkan kepada saudara Adi, tapi saya sendiri tidak kenal dekat, tutur Denden. Saya hanya menyampaikan ada di sini sekarang. Pada Medio 2024, Denden menghadiri pertemuan di sebuah restoran di Pondok Indah Mall. Dalam persamuan itu hadir juga Agus alias Muhrizan, Adi Kismanto, dan Alwin Jabarti Giemas. Membicarakan apa waktu itu, tanya jaksa. Denden menceritakan waktu itu hanya disampaikan bahwa itu sudah oke, penjagaan ini bisa berjalan lagi sehingga tidak perlu khawatir karena sudah diketahui oleh orang yang di atas. Tapi saudara bilang itu sudah oke, sudah diketahui orang atas siapa yang bicara pada saat itu. Denden menjawab waktu itu saudara Muhrizan dan saudara Adi. Sudah diketahui oleh yang di atas siapa yang dimaksud mereka, tanya jaksa. Denden menuturkan yang mereka maksud adalah Pak Menteri pada waktu itu menjabat. Ya, seperti itulah. Jadi memang dari sini sudah terlihat ya. Ya, tapi kita tunggu sajalah apakah benar Budi Ari ini terlibat ataukah malah ya Anda tahu sendirilah. Untuk lebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.